Sering posting foto-foto para PMI di Taiwan yang gagal bayar hutang di Facebook, akhirnya digerebek oleh imigrasi Taiwan dan korbannya ratusan para PMI asal Indonesia di Taiwan. Berikut selengkapnya. Nah, teman-teman semuanya, khususnya yang ada di Taiwan ya, ini ratusan TKI di Chiayi, Taiwan dan di seluruh Taiwan jadi korban sindikat rentenir. Fotonya di-share di Facebook ketika mereka gagal bayar hutang dan kini pelaku diamankan oleh pihak imigrasi dan ratusan paspor, 400 lebih diamankan oleh kepolisian ya. Nah, seperti apa sih mereka dan bagaimana cara kerjanya? Kita akan bahas di sini dan teman-teman bisa jadi perhatian atau menjadi atensi tersendiri bagi teman-teman ya. Departemen Imigrasi Satgas Kabupaten Chiayi, Taiwan menindak sindikat rentenir ratusan korban dari pekerja migran yang didominasi pekerja migran dari Indonesia diketahui tersebar di seluruh Taiwan sebagai korban ya. Beberapa anggota sindikat dipanggil dan ditangkap, 342 paspor Indonesia diamankan dan surat perjanjian disita oleh petugas dan buku rekening dan mesin penghitung uang milik bandarnya juga diamankan sebagai barang bukti. Mereka didakwa telah melanggar undang-undang hukum perbankan dan semua tersangka yang aktif merekrut pekerja migran ditahan untuk penyelidikan. Nah, ini teman-teman PMI yang ada di Taiwan itu juga banyak yang menjadi afiliator hal ini ya. Nah, para rentenir ini menggunakan jasa atau semacam afiliator untuk mencari mangsa dari para pekerja migran khususnya Indonesia. Rekening sang bandar yang diamankan ada uangnya 7 juta NT. Jadi sistemnya gini ya. Jadi banyak teman-teman itu TKI di Taiwan itu juga yang nyambi ya. Pinjaman-pinjaman seperti ini share di Facebook mereka untuk mencari orang yang akan meminjam di bos rentenir ini ya, dan mereka nanti akan mendapat komisi persis seperti rentenir afiliator yang ada di Indonesia itu yang sekarang lagi viral. Nah, ini banyak dan mereka para afiliatornya pun sekarang juga dapat masalah karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat ini yang memang tujuannya itu memang para pekerja migran ya. Tindakan ini dilakukan atau penggerbekan ini dilakukan oleh pihak layanan khusus Chiayi yang mengaku mendapat laporan dan pengaduan dari beberapa pekerja migran beberapa hari yang lalu. Mereka melapor adalah korban yang bunganya membludak, mereka tidak dapat membayar dan foto mereka diposting di Facebook. Banyak ya kita temukan di grup-grup hutang lupa bayar, di mana di grup-grup Facebook itu banyak sekali mereka yang diposting itu dan itu ternyata ya itu melanggar hukum, melanggar privasi mereka dan akhirnya ditangkap. Nah, siapa sih para korban ini gitu? Rata-rata para PMI peminjam uang ke rentenir ini mereka terdesak kebutuhan di kampung halaman ya. Jadi gaji mereka yang tidak ada lembur, kebutuhan mereka yang besar, kemudian desakan dari kampung halaman mereka membuat mereka harus meminjam uang ke para rentenir ini. Ada yang untuk membangun rumah yang ditekan oleh suaminya, keluarganya, kita harus menyelesaikan rumahnya, harus ini, harus itu, padahal gaji mereka ya cuman sekitar 7 jutaan, terus kemudian kebutuhan di rumahnya sangat besar. Akhirnya mau tidak mau mereka harus pinjam ke rentenir ini karena mereka kalau pinjam di bank resmi juga susah ya. Jadi ya ini memang jalan satu-satunya. So pelajaran juga ya buat teman-teman atau keluarga yang ada di Indonesia. Itu bekerja di Taiwan itu di luar negeri itu gajinya ya jangan disamakan dengan mereka para afiliator ya yang gajinya itu ratusan miliar. Kalau bekerja ya gaji 7 juta sampai 11 juta untuk makan, untuk yang lain-lainnya itu harus, yang di rumah juga harus tahu ya. Jadi jangan menuntut terus kamu harus kirim sekian untuk bayar material, untuk bangun rumah dan sebagainya yang ada di Indonesia ya. Harus sama-sama mengerti ya. Jadi yang di luar negeri kerjanya juga enak dan tidak terjerumus oleh hutang-hutang yang bunganya sangat besar seperti ini ya. Nah, teman-teman di Taiwan itu, mereka yang pinjam itu rata-rata dia menggadaikan paspor, jadi ya terus kemudian ada MOU, biasa kan di foto MOU-nya, kemudian ada uangnya, itu yang biasa seperti itu di Facebook banyak sekali dan itu ternyata luar biasa ya. Bunganya pun setahun bisa capai 121 sampai 152% ya. Ibaratnya kita pinjam 20.000 dalam waktu 2 bulan itu untuk bunga pokoknya saja sudah 12.000 NT lebih itu dan itu terjadi. Nah, ini sudah diamankan kepolisian Taiwan dan sudah ditangani dan kita berdoa saja teman-teman yang saat ini paspornya atau saat ini sedang menggadaikan paspornya
paspornya, berdoa saja paspor kalian aman, paspor kalian bisa kembali ke kalian, sehingga nanti kalian bisa tetap memperpanjang kontrak ataupun ganti majikan. Karena kalau paspor kalian nggak ada, nanti yang kesusahan adalah kalian sendiri ya, mau perpanjang kontrak nanti susah, mau apalagi ganti majikan nggak bisa. Ending-endingnya kalian menjadi statusnya ilegal karena paspor kalian hilang atau kadaluarsa dan sebagainya. So, buat teman-teman semuanya lebih bijak lagi untuk pinjem-pinjem ke rentenir semacam ini ya. Lebih baik dihindari daripada kita meminjam ke seperti ini. Lebih baik kita pahamkan keluarga kita yang ada di Indonesia. Kalau membutuhkan uang, lebih baik pinjamnya di Indonesia di bank resmi daripada di Taiwan dengan rentenir seperti ini yang bunganya memang sangat mencegah. Semoga informasi ini membantu bagi teman-teman semuanya dan mengurungkan niat teman-teman semuanya yang mau pinjam di rentenir seperti ini. Dan semoga kalian sukses, keluarga di Indonesia bisa mengerti kondisi kalian saat ini. Oke, salam Sumet, selamat bekerja.